بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar dalam hidup ini yaitu nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendatangkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, membimbing umatnya dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita tentang Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin telah masuk kepada babu salatid duha, bab salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sedikit kita ulas kembali. Tentu kita semuanya memahami bahwasannya salatud duha memiliki kedudukan yang agung dan tinggi di dalam Islam. Makanatuha azimah. Salat duha memiliki kedudukan yang agung dan tinggi di dalam Islam. Dan salat duha adalah tatawwu', ibadah sunnah, salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hathi 'alaiha, dan anjuran untuk melaksanakannya. Ya. Dan tentunya kalau disebutkan salat duha kedudukannya agung, berarti memiliki fadail, ya, keutamaan serta pahala-pahala yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang melaksanakannya. Maka
Sebelum kita masuk kepada hadis-hadis dalam bab salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahihul Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili. Abu Hurairah mengatakan awsani khalili, diwasiatkan oleh kekasihku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwasiatkan oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bithalas, dengan 3 hal. La ada'uhunna hatta amut. Masya Allah. Kata Abu Hurairah, aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Aku akan jaga 3 hal ini sampai saya meninggal. Yang pertama, saumi 3 ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulannya. 3 ayyam. Ini nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Min kulli syahr. Yang kedua, wasalatud duha. Yang kedua, salat duha. Yang ketiga, wa naumin ala witrin. Dan aku tidak tidur kecuali setelah witir. Ini merupakan salah satu dalil keutamaan salat duha dari sekian banyak dalil yang nanti insyaallah akan kita bahas bersama. Ya, ada 3 hal yang betul-betul dipegang oleh Abu Hurairah. Masalahnya apa? Ini wasiat. Ya. Mungkin seperti ya, ini yang mewasiatkan Kanjeng Nabi. Berarti Masya Allah, kalau kita dapat wasiat mungkin dari orang tua, dari bapak misalkan, le ojo tinggalno sholat wajib loh, iki amal jogon sampai mati, apa gitu ya, itu berarti serius. Le awakmu nang dulur-dulur kudu apik. Ya. Ini nasihat, istilahnya wasiat ini adalah hal yang ya, nasihat yang seakan-akan terakhir dinasihatkan sebelum orang yang menasihatkan ini meninggal. Apalagi ini yang mewasiatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu keutamaan kepada Abu Hurairah. Sampai beliau mengatakan, aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Nanti ada pembahasan sendiri ya, bagaimana melaksanakan sholat duha, mudawama alaiha, dilakukan tiap hari atau dilakukan sesekali saja atau jarang-jarang. Nanti ada pembahasan ya. Dan tentunya Abu Hurairah ini memahami sholat duha nggak wajib, ya. Tapi bagi orang tertentu mengatakan, untuk saya tidak boleh tertinggal sholat duha. Sah, boleh. Tapi nggak boleh mengajarkan kepada orang hal yang sunnah dianggap adalah satu ibadah yang wajib. Misal, diperbolehkan bagi kita, insya Allah aku akan mudawamah puasa Senin Kemis, gitu ya, untuk diri sendiri. Tapi tidak boleh memaksa dan mewajibkan orang untuk puasa Senin Kemis itu. Abu Hurairah memahami salat duha sunnah, tapi karena mewasiatkan Kanjeng Nabi, Masya Allah, berarti memiliki kedudukan ini salat duha ini. Orang bakal tak tinggal gitu sampai aku mati, gitu ya. Masya Allah. Tentunya
Dari juga dalam Sahih Muslim disebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi hari pada setiap ruas tulang yang berjumlah 360 persendian ataupun ruas tulang yang wajib disedekahi. Fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap kalimat tasbih subhanallah adalah sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat tahmid alhamdulillah adalah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Kalimat tahlil la ilaha illallah adalah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, takbir Allahu Akbar adalah sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menyeru kepada hal yang ma'ruf adalah sadaqah. Wa nahyun anil munkari sadaqah, mencegah orang dari perkara yang mungkar adalah sadaqah. Wa yujzi'u, kata Rasulullah, wa yujzi'u min dzalika, cukup mengimbangi itu semua, rakaatani, 2 rakaat, yarka'uhuma minad duha, yang dilakukan di waktu duha. Jadi ruas tulang yang berjumlah 360 ini, thalatha wasittun, niku wajib disedekahi bendinten tiap hari. Sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah. Ya. Masih bisa tegak, berdiri, berjalan, salat. Ya. Nikmat azimah, nikmat yang besar. Mungkin kita akan merasakan kurangnya nikmat itu setelah Allah takdirkan tidak mampu berdiri, persendian sudah lemah misalkan ya, atau asam urat menyerang persendian, lagi kumat tidak bisa kemana-mana ya, berjalan merangkak. Kata orang yang punya penyakit asam urat ki loro nih, ya Allah, luar biasa. Luar biasa asam urat nih. Ya. Kenapa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang wajib disedekahi setiap pagi, setiap hari. Sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah lihadhi ni'mah al-azimah, ya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis dikatakan salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat duha ini dikenal salatnya orang yang ahli taubat. Salatul awwabin tarmudhu al-fisal, yaitu salat yang dilakukan terbaik. Di sini dikatakan tarmadul fisal, di saat matahari terik atau di saat anak unta mulai berlindung kepada induknya atau berlindung kepada hal yang bisa menaunginya. Ya, jadi waktu terik itu waktu terbaik salatul duha. Ya, jadi dikatakan onta itu kalau pagi berjemur, begitu merasa terik dia menarik diri untuk ngiyup. Nama dikatakan salatul awwabin tarmudul fisal. Salat duha adalah salatnya al-awwabin, salatnya ahli taubat. Ya, salat yang dilakukan di saat matahari terik sebelum zawal. Ya. Waktu zawal ini ada larangan waktu, tidak boleh salat.
ya, kurang 10 atau 5 menit sebelum sholat zuhur. Ya. Ini waktu sholat duha dari pagi sampai sebelum zawal. 6. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhil ahadits as-sahihah, beberapa hadis yang sahih tubayyinu, menjelaskan anna salata waqta duha hasanah, ya. Jadi salat duha ini baik, mahbubah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya, ya. Tadi beberapa sebagai prolog dan muqaddimah tentang fadail, ya, keutamaannya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Yazid ar-Rushk qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana an-nabiyyu yusalli ad-duha, wahai Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha? Qalat na'am, beliau menjawab iya. Arba'a rakaat, beliau melaksanakannya 4 rakaat. Wa yazidu ma yasha Allah, terkadang beliau menambah, ya, sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an, ya, beliau salat duha 4 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat duha 4 rakaat. Dan beliau menambah jumlah, ya, yang beliau kehendaki lebih dari 4 rakaat. Yang paling mudah bagi seorang muslim salat 2 rakaat, ya. Masya Allah, semua tergantung kemampuan setiap orang, ya. Kemampuan orang, setiap orang berbeda-beda. Kadar iman setiap orang berbeda, punya kadar amal berbeda-beda, punya kesibukan yang berbeda-beda. Maka di sini ada kelonggaran an yusalli rakaatain, ya, boleh salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, yazidu ma yasha, ya. Kemudian au 8 rakaat, 8 rakaat, fala haraj, maka di sini diperbolehkan, ya. Berapa batasan terbanyak? 8 rakaat dalam riwayat, dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Waqila, dan ada yang mengatakan li aktsariha had, laisa li aktsari, enggak ada batas, ya, an yusalli ma yasha. Paling minim berapa? 2 rakaat. 4 rakaat boleh, 6, 8, 12. Ada yang mengatakan laisa fi had, tidak ada batasan tertentu. Yang jelas kita mengambil hal yang kita sanggup, ya, yang kita mampu. Kalau saya mampunya hanya 2 rakaat, alhamdulillah. Saya bisa 6 rakaat, masya Allah. Saya 12 rakaat, luar biasa, ya. Yang paling penting, setiap orang tidak boleh memandang amal saya lebih baik daripada amal dia. Anda sholat berapa? 12 rakaat sholat duha saya ini. Kamu 2, kecil. Tidak boleh, ya. Karena setiap kemampuan orang berbeda-beda dan punya tingkat kesibukan yang berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, khalas. Yang mampu kita lakukan berapa? Salat, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsani Hakim bin Muawiyah Az-Zayyadi qala haddatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Ar-Rabi Az-Ziyadi an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 rakaat. Dalam riwayat beliau salat 6 rakaat. Hadis ini sahih. Wa yazidu ma syaa fa huwa yusalli arba'an wa yusalli sittan dan seterusnya. Juga dalam hadis yang lain dikatakan anna Rasulullah dakhala baitaha yauma fathi Makkah. Ya, disebutkan beliau pernah masuk rumahnya pada Fathu Makkah, faghtasala, beliau mandi di pagi hari, fasabbaha, kemudian beliau fasabbaha 8 rakaat, salat di pagi hari 8 rakaat, ma ra'aituhu shalla salatan qad akhaffa minha. Demi Allah, aku tidak melihat salatnya Rasul yang paling ringan seperti 8 rakaat. Ghaira annahu kana yutimur ruku' was sujud. Ya, dan beliau salatnya beliau antara rukuk dan sujudnya sama. Berdiri, ruku, sujudnya sama. Baik, hadis selanjutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Akana an-nabiy yusalli duha?" Ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat la. Jawabannya tidak. Illa an yaji'a min maghibih, kecuali setelah beliau pulang dari safar. Seakan-akan hadisnya kontradiktif gitu ya. Yang pertama tadi dikatakan, apakah Rasulullah salat duha? Naam. Iya. 8 rakaat. Dan beliau menambahnya lebih dari 8 rakaat. Hadis ini tatkala ditanya, ya Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? La, tidak. Kecuali beliau setelah pulang dari safarnya. Illa an yakuna min safarin. Secara zahir hadis ini menyelisih hadis sebelumnya. Ya. Maka ahlul ilm, para ulama, ini penting ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha itu ada 3 macam. Ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, fihil isbat mutlaqan. Yang pertama ya, salat duha isbat sunnah mutlak, sebagaimana riwayat Aisyah pada hadis pertama. Ya kan? Tatkala ditanya, "Ya Aisyah, apakah Rasulullah salat duha?" Naam. Iya, 4 rakaat. Wa yaziduhu masya Allah. Yang pertama ya, sunnah mutlaqah. Yang kedua, muqayyad. Hadis tadi kita baca terikat. Apakah Rasul salat duha? Iya. Tadi jawabannya tidak, kecuali setelah pulang dari safar. Berarti kan jarang-jarang beliau tidak salat duha kalau tidak pulang dari safar. Yang pertama, Kanjeng Nabi salatnya tiap hari. Pendapat ketiga, an-nafyu mutlaqan ka qauliha radhiyallahu anha wa ma sabha Rasulullah sabhatud duha qat. Ya. An-nafyu mutlaqan. Ya. Jadi Rasul tidak salat duha. Wa ma sabbaha Rasulullah subha duha qat. Ya, sebagaimana hadis tadi. Ya, yang kita baca bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salat 8 rakaat, faghtasala fasabbaha. Ma ra'aitu shalla
salatan qad akhaffa minha. Dan aku tidak pernah lihat beliau salat lagi. Jadi ini Aisyah ya. Beliau salat melihat Rasul sekali, nafat ru'yatuha li salatin Nabi duha, dan beliau tidak melihat Nabi salat duha. Dan beliau tidak menafikan adanya salat duha. Ya. Karena Aisyah juga meriwayatkan. Nah, bagaimana penjelasan daripada ketiga pendapat ini? Wa hadha yadullu ala annahu lam yakun yudawam ala hadhihi shalah. Ya. Jadi beliau tidak melakukannya secara mudawamah. Mudawamah ini berkesinambungan. Setiap hari lah. Namun, nah ini ya, Abu Hurairah menganjurkan jangan tinggalkan ini nasihat wasiat Kanjeng Nabi gitu ya. Syekhul Islam mengatakan fahalil afdal al-mudawamah 'alaiha. Apakah yang terbaik mudawamah? Dilakukan dawam niku harian. Ataukah yang terbaik tidak mudawamah, ning jarang-jarang. Dan ini yang diperselisihkan. Ya. Wa ala hadza kana an-nabiy yaf'al wa man kana yanam an qiyamil lail fa salat ad-duha yadullu qiyamul lail. Ya. Jadi pendapat boleh seseorang melakukannya mudawamah, ya. Boleh orang melakukannya, ya, mungkin tidak secara berkesinambungan. Namun pendapat yang rajih, wallahu a'lam, pendapat yang rajih yang kuat adalah mudawamah. Kenapa? Berangkat dari prolog muqaddimah awal tadi, sebagai bentuk sedekahnya apa? Luas tulang yang setiap pagi wajib disedekahi. Perlu diingat, mudawamah bukan berarti mewajibkan loh ya. Menganggap sholat duha ini rutin dilakukan tiap hari baik, tapi dengan meyakini itu bukan perkara yang wajib. Dan kemudian dosa kalau ditinggalkan, paham ya? Karena dia sunnah. Abu Hurairah beliau mudawamah dan beliau tidak meyakini dia perkara yang wajib. Jadi kalau ada orang melakukan tidak setiap hari, dia tidak berdosa. Bagi orang yang melakukan tiap hari adalah tentunya kebaikan, gitu ya. Ya tentunya kemarin juga pernah kita sebutkan ada satu sholat yang memiliki keutamaan, yaitu sholatul isyraq, syuruk. Kita kenal sholat syuruk, ya. Hadis ini terikat erat bagi orang yang sholat subuh berjamaah, ya. Beliau sholat, beliau duduk dan berzikir. Begitu terbit fajar dia salat 2 rakaat. Keutamaannya seperti apa? Haji. Ya. Sempurna. Ini keutamaan tertentu. Apakah dia disebut salat duha? Dia salat duha di awal waktu. Dengan apa? Keutamaan yang khusus. Hadis tadi ya. Nah, afdalud duha tarmudul fisal. Salat duha terbaik di saat terik, di saat onta menarik diri dari panas, ya. Duha hanya ingin mencari rezeki. Kalau dia punya banyak uang, dia nggak salat duha. Duit tabunganku akeh ra usah. Itu tabungannya menipis, salat duha Allah. Ya, mugi-mugi kalau paling rezeki gitu ya.
Artinya apa? Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah bukan di saat kita butuh pertolongan Allah. Beribadah kepada Allah tidak mengenal waktu. Istilahnya kun rabbani. Jadilah Anda seorang yang rabbani, mengingat Allah di setiap waktu, di setiap saat. Ya, di saat kita sehat ingat Allah, sakit ingat Allah. Ingat Allah bukan hanya di saat apa? Kita butuh. Di saat lapang kita lupa kepada Allah. Ya. Di saat lagi butuh sering ke masjid. Sampai wah iki lek ke masjid iki berarti butuh duit nih misalnya gitu ya. Dungone akeh. Ya Allah, rezeki Allah. Dikai duit, orang ketok ke masjid meneh. Oh, berarti iki duitnya akeh. Kamu bisnisnya berkembang. Nah, gitu ya. Enggak boleh. Ya, di saat sempit ingat Allah, di saat lapang, sehat, harta masya Allah, ingat Allah. Namun itulah tabiat manusia ya. Jadi gambarannya adalah Allah banyak berfirman dalam Al-Quranul Karim bagaimana tabiat manusia ini kan tabiatnya sering lupa kepada Allah, gitu ya. Allah berfirman wa idza massakumudz dzurru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian dihempaskan oleh ombak bahtera kalian ini di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah. Kalian ingat Allah. Semuanya kalian lupakan kecuali Allah. Falamma najjakum, begitu Anda diselamatkan, kalian berpaling, kata Allah. Begitu diuji, yang diingat Allah, semuanya lupa. Begitu selamat, Allah yang dilupakan. Jadi Allah katakan kun rabbani. Jadilah kalian orang yang rabbani. Ingat Allah di setiap waktu, di setiap saat. Ya. Kembali kepada pembahasan, kadang kita dapati ada orang tidak setiap hari salat duha, khair, tidak boleh dicela, gitu ya. Yang mampu ada, alhamdulillah, salat duha setiap hari 2 rakaat, masya Allah, kebaikan, ya. Dan tidak boleh ada pada dirinya sifat saya lebih baik dari yang tidak salat duha, tidak. Ya. Masing-masing orang memiliki kemampuan dalam beramal, ya. Dan tentunya orang yang punya banyak amal tidak boleh memandang orang lain yang amalnya minim, sehingga kita tidak puas dalam amal. Tentu kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau satu dari 10 sahabat al-mubasysyaruna bil jannah, nomor 1 sahabat yang dijamin masuk surga, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mertuanya Rasulullah, beliau yang menemani Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, satu dari 2 orang yang berada di Gua Thur yang Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quranul Karim. Sahabat yang dipanggil dari semua pintu surga, datang suatu saat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa aqra'uhu fis salah yang aku bisa baca dalam salatku ya Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan, wahai Abu Bakar, ucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku seorang hamba yang mendolimi diriku ya Allah dengan kezaliman yang banyak. Masya Allah, Abu Bakar, beliau berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, kula niki kata mendolimi diri saya Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illa ant. Ini doa ini. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik.
ampunkanlah kami ya Allah, datangkan ampunan dari sisimu ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ini Abu Bakar ya, yang dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau masih katakan apa? Dhalamtu nafsi. Mu'adz bin Jabal, ulamanya sahabat, datang kepada Nabi minta doa, diajarkan oleh Nabi, baca dalam salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrik, kuatkan kami ya Allah untuk senantiasa mengingatmu ya Allah, ala dzikri wa syukrika, dan memperbanyak syukurnya kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan menjadi ahli ibadah yang baik, yang benar. Artinya apa? Kita tidak boleh puas dalam amal yang mungkin dalam pandangan kita amalku itu sokeh. Tidak boleh. Aisyah minta diajari oleh Rasulullah doa di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Nabi mengajarkan, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, masih minta maaf kepada Allah. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Nah, bagi orang yang sholat duha tidak mudawama, tidak masalah. Yang mudawama khair, ya. Dan rajih di antara pendapat-pendapat tadi dilakukan dengan rutin. Wallahu taala alam, ya. Kalau ya mampu dan diikhtiarkan setiap hari. Nah, atau kalaupun ya, wa man kana yanamu an qiyamil laili fa salatul duha badlan an qiyamil lail. Ya, misalkan ya, salat duha ini juga bisa mengcover qiyamul lail. Misalkan seseorang tertidur dari qiyamul lail, maka dia salat duha badalan, ya, bisa mengganti kedudukan tahajud yang dia tinggalkan. Jadi prinsip agama Allah itu mudah, tapi tidak boleh diremehkan dan dianggap mudah. Ya, syariat Allah itu mudah, gampang, simple. Tapi terkadang kita yang membuat sulit itu sendiri. Ya. Kadang kita dapati orang sholat gak hafal doa sholat, sing apal Al-Fatihah tok. Ya. Sudah baca saja Al-Fatihah yang wajib untuk dibaca. Kadang mungkin ada simbah pergi umroh, ora iso ngaji, ora iso ndonga. Dongane mek sagetin apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Misal niki nggih. Tawaf umroh dikasih buku-buku doa sini. Delok Arabe mboten saged. Nggih. Bahasa Indonesia ra iso maca. Lagi pripun? Napa tawaf mboten sah? Sah. Dongane napa? Lah jenengan sagete napa? Kula sagete bismillahirrahmanirrahim pun. Baca bismillahirrahmanirrahim tawaf. Misalnya ya mboten saged ngaji, ra apal donga-donga, apal mek bismillahirrahmanirrahim. Setiap tawaf bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah tawafnya. Di saat sa'i orang ngerti dungane. Dungane bismillahirrahmanirrahim. Sah. Tidak ada doa-doa khusus. Ya. Namun alangkah baiknya ya, kalau bicara idealisme, ya dipersiapkan doa-doa terbaik sebelum berangkat haji dan umrah, karena berada di tempat yang mustajabah, gitu ya. Tapi kan kadang kita dapati orang punya kemampuan ini beragama berbeda-beda.
Ada orang yang diberi hidayah pada usia remaja, dari kecil dididik agama. Ada yang dapat hidayah, Masya Allah, umurnya 90 tahun. Ya kan? Ada diberi hidayah sebelum meninggal masuk Islam. Ajaib ya, Masya Allah. Waduh, ketok ngiri loh, kok iso? Itu sudah takdirnya kan gitu ya. Mulai lahir sampai 90 tahun gak tahu sholat. Mau mati ditalkin syahadat. Coba bayangkan. Mari syahadat meninggal. Bayangkan coba ya. Loh, dia ikhlas, dia masuk Islam, habis dosanya ini. Ya. Diampun oleh Allah setelah dia syahadat. Awake dhewe kurang tentu ya. Masya Allah. Ya itu takdir baiknya gitu ya. Tapi kita hanya minta, ya Allah urzukna rezeki, ya Allah husnul khatimah, diminta. Ya. Dan rezeki masing-masing orang pun juga berbeda-beda gitu ya. Dia punya amalan yang berbeda-beda. Ya. Masuk surganya pun orang bermacam-macam gitu ya. Orang melewati sirat itu macam-macam bentuknya. Ada yang seperti kilat menyambar karena amalnya, Masya Allah. Ada yang terbang seperti burung, ada yang berhembus seperti angin, ada yang merangkak, ada yang jatuh ke neraka, ada yang selamat. Semuanya tergantung amal-amal yang dia lakukan saat berada di dunia. Baik. Kemudian ya. Jadi sholat duha memiliki kelonggaran ya. Jadi siang sholat 2 rakaat boleh 4, yazidu ma yasha. Ya, ada yang mengatakan 8 rakaat, 12 rakaat, dan ada yang mendapat tidak ada batas. Ya, baik. Kita masuk bab selanjutnya, bab salatut tatawwu fil bait. Bab salat sunnah tatawwu di rumah. Tadi salat duhanya Nabi ya. Salat duhanya Nabi tadi sudah kita pahami bersama. Sekarang bab salat tatawwu. Salat sunnah di dalam rumah. Sebagai muqaddimah, salat sunnah di rumah afdal min salatiha fil masjid. Salat sunnah di rumah afdal, lebih utama dari salat di masjid. Salat sunnah. Walau kana al-masjid ahadul masajid ats-tsalatsah allati yudha'a fiha al-ajr. Walaupun ya, masjidnya adalah 3 masjid yang salat di dalamnya itu baginya pahalanya berlipat. Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Masjid Nabawi pinten? 1.000. Masjidil Aqsa 500. Tapi kita ini orang Indonesia ya, ado-ado nang Mekah kono biayane mahal. Antri haji 30 tahun. Ya. Kadang umroh belum tentu bisa seumur hidup sekali ya. Kadang kalaupun berangkat alhamdulillah bisa 10 tahun sekali. Yo, sisi eman-eman toh ya lek salat sunah di hotel misalnya gitu loh ya. Kan eman-eman gitu ya. Nabung banyak itu ya. Salat sunah di hotel wae. Satu sisi baik ya, tapi ketinggalan kok ya eman-eman gitu. Jadi kalau di sana kan bagi orang ya orang luar Saudi ya, kita kan biaya mahal ya. Umrah itu biaya kan mahal kita. Jauh perjalanan. Lek di hotel gitu tok ayo eman. Gitu ya.
Ya kan? Eman-eman. Harapannya itu apa? Sangang dino ki maksimal ibadah. Salat sunnah iki di masjid lah iso gitu ya. Aja salat di hotel gitu misalnya gitu. Maksimalkan. Pulang-pulang bawa pahala yang banyak gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian ada syubhat. Wis pahalaku akeh salat di Indonesia nyantai-nyantai wae. Orang di masjid, celenganku sakit Masjidil Haram. Enggak boleh, jangan ya. Orang nang masjid, celenganku kaken wis lebih-lebih. Jangan gitu. Jadi harus dimaksimalkan ya. Ya lek perlu sunahnya di dalam masjid. Kenapa? Keutamaan karena satu proses itu ya. Karena perjalanan jauh sangat jam ya, biaya mahal, haji antri sekian tahun. Kalau furoda ya 500 juta atau bahkan lebih. Ya. Kok sampai sana kok nyantai-nyantai ya, turu-turuan itu ya. Iman waktu. Ya. Tapi secara umum salat sunnah di rumah afdal, lebih utama daripada salat di masjid. Dan salatnya seseorang di rumah limada. Kenapa? Dalamnya ada hikmah. Kenapa sampai Rasul mengatakan, nanti banyak hadis yang disebutkan Rasul salat sunnahnya di rumah. Karena banyak hikmah. Di antaranya adalah salat sunnah seseorang di rumah hayatun lah, memberikan kehidupan di dalam rumah tangganya. Hayat di kadosi rumah tangga itu hidup kalau salat ditegakkan di rumah. Dan sebaliknya kalau di rumah tidak ada salat, mayyitah, seakan-akan rumah ini mati, tidak ada kehidupan gitu ya. Gak ada kehidupan. Rumah ini gak ada keberkahan. Maka yustahab an yaj'ala salatuhun nafila fi baiti. Sunnah fi baiti. Di rumahnya. Adapun sunnah fard wajib di masjid. Masya Allah, kenapa sampai dikatakan hayah, memberikan kehidupan? Satu sisi model tarbiyah pendidikan terbaik itu adalah tarbiyah bil akhlak, ya, tarbiyah dengan akhlak dan suri tauladan. Maka dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, metode yang abraz, yang banyak dilakukan oleh Nabi dalam mendidik sahabatnya adalah metode berdakwah dengan akhlak dan praktek. Berbeda ya, di saat anak-anak kita kecil melihat orang tuanya sholat di rumah, dia menggerakkan ya, anak untuk mengikuti tabiat orang tuanya. Agar apa? Agar cinta dengan salat. Ya. Yang metode dakwah Nabi ini banyaknya praktek. Bukan teori. Ada nanti beberapa metode Nabi teori. Ya. Metode dakwah Nabi dengan cara bertanya. Sahabat tidak tahu, Nabi yang menjawab. Tapi metode ya, yang sifatnya praktek ini adalah aqwa, lebih kuat, lebih berasar ya. Karena dilihat. Lebih mudah difahami. Karena dilihat oleh mata. Itu sehingga dikatakan sholat itu dalam rumah menghidupkan ya, rumah tangga.
Dan di samping itu tentunya banyak keutamaan, dia menolak syaitan, mengusir syaitan. Ya, sehingga syaitan kalau pergi, yang datang adalah al-khair, kebaikan, al-barakah, ya, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, jadi rumah dihidupkan dengan apa? Dengan sholat, dengan baca Quran, gitu ya. Wah, kalau ngaji ini dereng saged sae niku. Ya, menghidupkan murattal. Ya, agar apa? Ngundang berkah. Ngundang kebaikan. Hadisnya adalah Haddatsana Abbas al-Anbari qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah bin Salih anil Ala bin Harith an Haram bin Muawiyah an ammihi Abdullah bin Sa'din qala sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salah, tentang salatku di rumahku, was salati fil masjid, dan salatku di masjid. Qala, maka beliau menjawab dan mengatakan qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Engkau tahu, kata Rasulullah, rumahku berdampingan dengan masjid. Fala an usalliya fi baiti. Nah, Masya Allah ya. Aku sholat di rumahku lebih aku cintai dari sholat di masjid. Illa an takuna salatan maktubah, kecuali sholat maktubah, kecuali sholat wajib. Loh, ini Kanjeng Nabi gandeng kalau Masjid Nabawi, jantungnya itu. Beliau katakan rumahku berdampingan dengan masjid, tapi aku lebih suka sholat di rumahku daripada di masjid, kecuali sholat wajib. Ya, kecuali sholat wajib. Loh, bagaimana kalau dilakukan sholat sunnah di masjid? Nggak ada masalah. Ya mungkin terkadang orang ya sholat wajib sekalian sunnahnya misalnya gitu. Karena memang terkadang orang kalau sholat wajibnya di rumah gak oleh sunai. Terus mboten biasa sholatnya gak jamaah, gak oleh sunnah. Qobliyah yo enggak, ba'diyah yo tidak. Tapi kalau sholat wajibnya di masjid, dia punya potensi sambil menunggu qomat sunnah. Selesai sholat sunnah ba'diyah. Utamanya juga sebelum ke sholat wajib, sholat sunnah di rumah. Wajib ba'diyahnya di rumah gitu ya. Itu lebih utama tentunya. Juga bukan berarti kemudian sholat sunnah di masjid dilarang, tidak gitu ya. Tapi bahasa Rasul di sini adalah mengatakan lebih aku cintai, aku lebih suka kalau sholat di rumah. Nah ini ya. Tapi kalau sholat wajibnya ya di masjid ya. Masjidnya yang sholat di rumah itu kaum hawa ya. Kita terlepas dari pandangan fikih madhab ya tentang hukum sholat wajib ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mewajibkan, tapi minimal ya, saya terlepas daripada perbedaan fikih tadi ya. Jadi ada yang mengatakan tidak wajib sholat wajib itu di masjid, nggak wajib. Tapi sholat hukumnya wajib, sholat wajib itu hukumnya wajib. Tapi di masjid nggak wajib. Ya, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ya. Terlepas daripada itu, pergi ke masjid ini banyak keutamaan. Ya, tentunya diikhtiarkan ya, untuk tidak sholat di rumah yang wajib.
berusaha ke masjid. Karena fadl keutamanya banyak. Ya, misalkan hadis basyiril masya'in. Ya. Kenapa? Masya Allah. Karena orang pergi ke masjid ini butuh apa? Butuh usaha. Ya. Makanya pahalanya besar. Jadi jangan sampai kita kemudian kehilangan banyak pahala. Orang yang punya niat saja pergi ke masjid, ya, itu pahalanya mengalahkan orang yang sudah sholat wajib di rumahnya itu. Baru niatnya orang tok itu. Orang yang punya niat sholat jamaah di masjid, baru wudhu di rumah misalkan ya, itu sudah mengalahkan pahalanya orang yang sudah sholat wajib di rumahnya. Karena setiap langkah dihitung kebaikan oleh Allah. Maka Rasul mengatakan, basyiril masya'in, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam yang gelap gulita untuk pergi ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, ya, pernah suatu saat kemudian curhat kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya seorang yang tidak bisa melihat dan saya tidak memiliki keluarga untuk menuntun saya dari rumah menuju masjid. Dan tentunya dalam perjalanan itu ada binatang buas, ya Rasulullah. Apakah ada udzur saya salat di rumah? Nabi mengatakan, ya. Namun begitu Abdullah bin Umi Maktum ini perjalanan mau kembali, dipanggil lagi oleh Nabi. Apa kamu dengar adzan? Iya Rasulullah. Datang ke masjid. Nah ini diikhtiarkan. Kenapa? Karena memiliki banyak keutamaan. Ya. Loh, apa sholat wajib di rumah dosa? Tidak. Ya, tidak dosa. Tapi dia kehilangan banyak keutamaan. Dan dulu kan sahabat ada yang ingin menjual rumahnya karena jauh dari masjid. Ada sahabat yang curhat pada Nabi, ya Rasulullah, griya kula ini kali masjid tebih. Kula pados griya sing cedhek masjid mawon. Kan Nabi tetap memberi motivasi. Tidakkah kamu tahu setiap langkah yang kalian langkahkan ini Allah tulis kebaikan? Ya, akhirnya mereka ridha. Oleh sekarang kan gak melaku ya, ngepit ngegas wis rampung ya. Gas wis. Nah, kadang kita ini loh, berarti itu hadisnya kan basyiril masya'in, lek ngepit piye? Misal gitu ya. Itu hadis itu bagi orang yang berjalan kok. Lek naik motor piye? Ya, setiap putaran roda dapat kebaikan. Itu ada hikmah jamaah ya. Jadi orang kalau satu hari, kita ini mungkin kurang jalan ya. Kita lihat orang Indonesia ini mungkin berbeda dengan daerah kultur di Eropa, di Arab itu. Karena memang fasilitas kendaraan nggak semudah di Indonesia ya. Anda dapati di Eropa, di Arab. Pit ini arang-arang enek. Ya. Mereka berjalan 2 kilo itu hal yang lumrah biasa. Sekilo itu cedek. Saya pernah ke Mesir. Di Mesir itu orang malah jalan 2 kilo itu dekat. Awake dhewe sawuh sambat temen awake dhewe 2 kilo mlaku ya. Karena fasilitasnya pit ini serba ya, alhamdulillah alhamdulillah. Ya, di Jepang misalkan ya. Ngepit bukan pit motor ya. Nyepeda pancal itu hal yang lumrah. Ya. Dan rata-rata di negeri-negeri Eropa, Arab itu ya, obesitas itu minim. Kenapa? Karena banyak jalan. Karena fasilitas mobil itu memang juga boleh, namun biayanya mahal. Perlu juga kita ketahui bahwasannya sampai misalkan ya di sini dikatakan anna salatar rajul nafilah fi baiti afdal, lebih utama di rumahnya walaupun rumahnya gandeng.
nempel dengan masjid. Wala yukallifuhu dhihab ilal masjid juhdan fa inna salat nafilah fil bait afdal. Ya tetap ya, walaupun kadang rumahnya gandeng, salat sunnah di rumah lebih utama daripada salat di masjid, kecuali ibadah wajib, salat wajib. Amal maktubah fa inna addaha fil masjid afdal. Jadi salat di masjid, salat yang maktubah itu lebih utama. Bal huwa wajibun 'alal rijal, wajib bagi laki-laki, kama dalat ala dzalika dalil katsira fil kitab was sunnah. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah tentang bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.